Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini 19 Februari 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi yang pertama, halte Rawamangun kini melayani pelanggan di koridor 4 Pulau Gadung Galunggung dan rute 4D Pulau Gadung Kuningan. Pelanggan yang ingin menuju koridor 10 Tanjung Priuk PGC dari arah Galunggung kini bisa transit di halte Rawamangun. Informasi berikutnya, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah tawuran tidak hanya sekedar sosialisasi bahaya tawuran, namun juga melalui pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui kerjasama dengan platform aplikasi TikTok untuk mencegah konten provokatif. Selanjutnya, selain memberikan kenyamanan masyarakat yang beribadah puasa selama bulan Ramadan, pengawasan dan penjangkauan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS untuk menciptakan kota-kota yang lebih tertib. Informasi selanjutnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita utama berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjadikan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas. Setiap aparatur sipil negara atau ASN Pemprov DKI Jakarta harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan wawasan global melalui penguatan kompetensi, riset, dan inovasi yang berkelanjutan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi membuka Leader Forum 2025 dengan tema membangun SDM Pemprov DKI Jakarta yang berkualitas menuju kota global di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 18 Februari 2025. Forum yang dihadiri oleh para pimpinan organisasi perangkat daerah di Jakarta ini merupakan salah satu wadah untuk menyatukan ide gagasan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Mudah-mudahan dengan adanya forum ini untuk siap melangkah menuju Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan juga kota global yang insya Allah sekali lagi Undang-Undang 2/2024 terkait DKJ tidak mendowngrade kita, tapi justru akan mengupgrade semuanya. Teguh berharap seluruh jajaran perangkat daerah dapat memiliki semangat dan pemahaman yang selaras dalam pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama dan komitmen dari setiap pemimpin dibutuhkan untuk mewujudkan ASN Jakarta yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Mendekati bulan Ramadan 2025, petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Timur melakukan pengawasan pangan di 5 pasar. Tidak hanya memastikan ketersediaan stok pangan, petugas juga mengambil sampel untuk diperiksa di laboratorium. Puluhan petugas dikerahkan serentak turun ke Pasar Perumnas Klender, Pasar Sawah Barat, Pasar Klender SS, Pasar Pondok Bambu, dan Pasar Ciplak. Sebanyak 65 sampel pangan dari komoditi pertanian dan peternakan diuji langsung di mobil laboratorium. Hal ini untuk mencegah adanya kandungan berbahaya dari produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Kita sampaikan himbauan kepada warga masyarakat bahwa pemerintah memastikan bahwa stok pangan cukup tersedia, kemudian dari segi keamanan kita pastikan kita melakukan uji-uji sampel produk. Kembali kita himbau bahwa tidak usah panik menjelang Ramadan karena cukup tersedia bahan-bahan pangan untuk menjelang Ramadan.
Sementara untuk stok pangan jelang Ramadan, Hendra memastikan masih dalam posisi aman. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Jelang pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat dan sekitarnya. Rekayasa lalu lintas diberlakukan mulai tanggal 19 hingga 20 Februari 2025 pada pukul 6 pagi hingga 6 sore waktu Indonesia Barat. Berikut rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan di kawasan Medan Merdeka Utara dan sekitarnya. Pengguna jalan diminta agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang diberlakukan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan, serta tetap mengutamakan keselamatan di jalan. Selanjutnya, informasi bagi warga Jakarta yang berencana mengunjungi Monumen Nasional agar menunda hingga 2 hari ke depan. Kawasan Monumen Nasional atau Monas akan ditutup sementara pada 19 hingga 20 Februari 2025 karena adanya kegiatan persiapan dan pelantikan kepala daerah terpilih 2024 yang digelar di Istana Merdeka pada Kamis 20 Februari 2025. Kawasan Monas akan dibuka kembali untuk umum setelah proses pelantikan selesai. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Kamis 20 Februari 2025, Jakarta diperkirakan bakal diguyur hujan ringan yang merata hampir di seluruh wilayahnya. Wilayah yang diperkirakan diguyur hujan ringan: Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara untuk Jakarta Utara diperkirakan berawan dan Kepulauan Seribu dilanda hujan dengan petir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina beserta tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.